Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Quran Hadis hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah terdiri dari berapa ayat? Anak-anak ada yang tahu? Betul, terdiri dari 8 ayat. Sebelum melihat isi kandungan dari Quran Surat Al-Bayyinah, kita akan sedikit melihat tentang asbabun nuzul Quran Surat Al-Bayyinah. Jadi, sebab-sebab turunnya Quran Surat Al-Bayyinah ini. Nah, pada zaman Rasulullah SAW terdapat sekumpulan orang musyrik dan ahli kitab yang tidak mau meninggalkan agama mereka sebelum adanya bukti yang nyata. Lalu pada saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Bayyinah yang terdiri dari 8 ayat. Nah, pada saat itu malaikat Jibril memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh Ubay bin Ka'ab. Untuk apa? Untuk mencatat wahyu yang sedang turun. Siapa sih Ubay bin Ka'ab? Kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk menyuruh Ubay bin Ka'ab mencatat wahyu yang turun? Ubay bin Ka'ab adalah penduduk Yastrib yang sangat cerdas. Beliau gemar membaca dan menulis. Ubay bin Ka'ab selalu berada di majelis ilmu atau di masjid dan senantiasa berada di samping Rasulullah SAW. Karena kepandaiannya dalam menulis, ia diminta Rasulullah untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran. Pada suatu hari, Nabi Muhammad bersabda, "Wahai Ubay, Jibril menyuruhku untuk membacakan ayat Al-Quran kepadamu." Lalu dengan takjub, Ubay menjawab, "Allah menyebutkan namaku kepadamu?" "Ya, dia menisbahkanmu kepada malaikat tertinggi." Begitu kata Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat Al-Quran kepada Ubay untuk dicatatnya. Nah, ayat Al-Quran yang dimaksud di sini adalah Quran Surat Al-Bayyinah yang jumlahnya tadi berapa? 8 ayat. Ubay bin Ka'ab ini orangnya sangat rajin. Beliau saat Nabi Muhammad wafat, beliaulah salah seorang yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran ini pada tulang belulang, pada kulit hewan, ataupun pada pelepah kurma. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran yang sudah dituliskan dikumpulkan menjadi satu, dijadikan mushaf Al-Quran. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian tentang kandungan surat Al-Bayyinah. Hari ini Bu Dinda hanya akan membahas 4 ayat. Jadi 4 ayat pertama. Untuk 4 ayat selanjutnya kita akan bahas di minggu depan. Kita akan mulai dari ayat pertama, ayat ke-1. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sedangkan orang-orang musyrik adalah para penyembah berhala, api, dan lain sebagainya. Jadi, orang Yahudi dan orang Nasrani digolongkan sebagai ahli kitab. Sedangkan orang-orang di luar Yahudi dan Nasrani yang menyembah kepada benda-benda itu digolongkan kepada orang-orang musyrik. Lalu pada ayat kedua bunyinya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Artinya, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan atau Al-Quran. Yang dimaksud dengan bukti yang nyata tersebut adalah Rasulullah SAW
yang membawa wahyu dari Allah berupa suhuf atau lembaran-lembaran yang disucikan. Apa itu lembaran-lembaran yang disucikan? Lembaran-lembaran yang disucikan adalah Al-Quran. Pada ayat ketiga bunyinya fiha kutubun qayyimah. Artinya, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ibnu Jarir mengatakan bahwa di dalam lembaran-lembaran yang disucikan terdapat kitab-kitab Allah yang berharga, adil lagi lurus, yaitu Al-Quran. Lalu, bahasan yang terakhir yaitu ayat keempat, bunyinya wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Artinya, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan ahli kitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat ini menceritakan keadaan ahli kitab dari kalangan umat-umat terdahulu sesudah Allah memberi bukti nyata. Mereka malah bercerai-berai dan terpecah. Mereka berselisih mengenai apa yang dimaksud oleh Allah di dalam kitab mereka. Hal ini menyebabkan mereka bercerai-berai dan terpecah menjadi beberapa golongan. Nah, itu tadi 4 ayat pertama dari surat Al-Bayyinah. Kita sudah melihat apa isi kandungan di dalamnya. Berikutnya untuk ayat ke-5 sampai ke-8 kita akan bahas di minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa jika sudah selesai menonton video ini, like videonya dan tinggalkan komen dengan menyebutkan nama serta kelas dan katakan bahwa sudah selesai menonton video ini. Terima kasih dari Bu Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.